sekalipun dipaksa untuk mengambil kuliah STT, Sekolah Tinggi Teologi, oleh pihak manapun. Yang ketiga, bahwa tidak benar perkataan saya baik secara lisan di media sosial mengenai oknum-oknum dari pihak Kristen yang memakai saya untuk mengembalikan uang donasi yang sudah saya terima selama saya memeluk agama Kristen. Yang keempat, bahwa saya sekarang telah kembali memeluk agama Islam tanpa dipaksa oleh pihak manapun dan merupakan kesadaran saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Akhirnya setelah 6 hari ya, 6 hari tidak ada buat konten untuk mereaksi para Polikardus dan juga berita-berita terbaru tentunya. Akhirnya kita kembali hadir teman-teman ya. Kembali bisa hadir, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan kesembuhan saya ya. Dimana selama beberapa hari ini kita sedang dalam masa pemulihan ya, karena memang kondisi badan drop sekali, dan memang ini lagi musim pancaroba ya kalau dibilang, jadi lagi gampang terkena penyakit. Oke teman-teman, di kesempatan ini kita akan membahas tentang satu hal yang lagi viral dan banyak sekali orang-orang pertanyakan. Dimana kita tahu Raji ya, ini diteror oleh Mak Lina, bahkan Mak Lina mengancam akan melaporkan Raji ke pihak kepolisian lantaran sudah membuat kegaduhan, sudah membuat keresahan di tengah masyarakat dengan berpindah keyakinan padahal imannya tidak ada, menurut Mak Lina ya. Jadi banyak publik bertanda tanya pendapat saya mengenai kasus tersebut. Di sini saya mau jelasin beberapa hal ya, dan memang agak susah karena nggak semua hal ini boleh kita sampaikan kepada publik. Dan saya termasuk yang mengikuti berita ini, dan termasuk yang di WA oleh Raji ya. Saya termasuk yang ditanya pendapat sama Raji. Dan saya kembalikan kepada Raji sendiri, menurut dia mau gimana, karena yang pertama itu hidup dirinya. Terus yang kedua, apa yang terjadi dia lebih tahu. Karena kalau saya lihat dari apa yang dia sampaikan, ini belum semua gitu. Ada hal-hal tertentu yang masih dia sembunyikan, yang kita tidak tahu apa itu. Ya, jadi kita agak susah. Kita nggak bisa bantuin orang kalau dia sendiri belum 100% percaya kita. Kalau dia sendiri nggak buka-bukaan kan begitu. Gimana kita mau nolong seseorang sementara rahasianya masih banyak sekali gitu. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Jadi kita pun di posisi yang serba salah, dan kita sudah berusaha sebisa kita tentunya ya, tetapi ya kembali lagi, Raji adalah orang yang sudah sangat layak lah ya, secara usia sudah sangat cakap, dan juga secara pengetahuan saya rasa sudah cukup ya untuk bisa membedakan mana langkah-langkah yang harus diambil, mana yang harus dia hindari. Dan di sini saya akan tampilkan dulu ya statement dari Mak Lina saat dia sampai di kota Bandung ya. Jadi video ini dia buat di Bandung, di sebuah hotel, di mana waktu dia nyampe di hotel tersebut dia menghubungi beberapa orang termasuk dari pihak Muslim untuk ya menjadi saksi kasus antara dia dan Raji. Oke, kita coba dengarkan dulu ya statement yang dia buat di video ini. Shalom, salam sejahtera buat kita semua, salam kenal, salam santun, salam tajim, salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa filter, Lina Wijaya dari Bandung, tepatnya di Aston Pastor, menyampaikan 3 hal penting teman-teman terkait dari kemarin kita mengundang dengan baik, dengan itikat baik untuk si orang Dede Hilman Asyidikin yang katanya dilindungi, akan dibantu oleh teman-teman API, namun faktanya tidak ada satupun batang hidungnya yang berani datang untuk konfirmasi tabayun offline. Baikkah bertemu secara kekeluargaan di hotel Aston Pastor yang saya sengaja undang, ataukah di kantor polisi? Nah teman-teman, jadi dari sini kita tahu persis ya bahwa 3 hal penting yang selama ini digembar-gemborkan di ruang publik sosial media, tepatnya di TikTok, itu ternyata semuanya adalah fitnah.
ya, sengaja bergibah, bergunjing, bergosip atau apapun semata-mata demi konten. Tapi kita tahu fakta yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu. Nah, pertama ketika si Dede Hilman Ashidikin mengatakan dia dipaksa ya, dipaksa masuk Kristen. Wah, ternyata fakta membuktikan berdasarkan data yang ada di dalam handphone saya, dia pertanggal 25 Desember yang memohon, mengemis, meminta untuk bisa segera dibaptis. Padahal saya pribadi sudah menolak karena sewajibnya harus katekisasi dulu selama minimal 6 bulan di gereja terdekat, gereja lokal di mana dia belajar berjemaat atau digembalakan. Nah, yang kedua, itu jelas ya berdasarkan bukti juga yang ada di dalam handphone saya. Tidak benar jika dia dipaksa untuk menerima uang, karena sejatinya dia yang dari ruangan ke ruangan, baik melalui DM, baik melalui secara langsung live room atau WhatsApp, minta nomor orang untuk kemudian meminta uang dari berbagai pihak dengan jumlah yang variatif. Jadi tidak ada satupun orang Kristen yang memaksa dia menerima uang sebagai ungkapan bahwa dia itu dipaksa. Nah, dua hal ini sudah kita patahkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika dia mengatakan dia tertekan, dipaksa, disuruh masuk STT atau Sekolah Tinggi Teologi, itu pun satu penyesatan atau fitnah yang fatal. Karena di dalam handphone saya terbukti pertanggal 29 Desember 2023 dia meminta saya untuk dibantu agar bisa masuk STT hanya berdasarkan ijazah kejar paket C. Namun pada faktanya pun ijazah tersebut dia tidak memilikinya. Jadi secara logika sederhana, bagaimana mungkin orang mau kuliah terserah perguruan tinggi apapun itu jika tidak memiliki ijazah SMA atau yang setara. Sekali lagi, tiga hal besar yang selama ini membuat gaduh ya, yang membuat gaduh, memperuncing, bahkan membuat kisruh di dalam dunia apologet Kristen sendiri dan menimbulkan gesekan di dalam teman-teman Muslim, para polemikus, sudah terjawab. Sejatinya ketika saya ada di Bandung berusaha untuk meminta dia mengklarifikasi atau mau dimediasi bahwa semuanya itu adalah fitnah, melarikan diri, dia tidak datang, tidak tahu ada di mana. Kita lihat saja nanti teman-teman, apakah saya berbelas kasihan untuk tidak melanjutkan ataukah memang harus dilanjutkan supaya benar-benar orang seperti Dede Hilman Ashidikin atau raji-raji ini berhenti melakukan praktikal penipuan baik pada teman-teman Muslim maupun pada teman-teman Kristen. Karena saya pribadi pernah diadu domba dengan sengaja dengan saudari yang bernama Umi Dini atau Michan melalui telepon ya. Nah, kemudian itu menjadi sesuatu yang besar. Sekali lagi saya himbau jangan ada raji-raji seperti ini, dan saya himbau kepada Dede Hilman Ashidikin, jadilah muslim yang rahmatan lil alamin ya. Lakum dinukum waliyadin, dinmu urusanmu, dinku urusanku. Stop memprovokasi orang, stop mengadu domba orang, stop mencari keuntungan, stop menjelekkan orang. Apapun akidah yang kamu pilih, don't worry, be happy, karena negara menjamin berdasarkan UUD 1945 pasal 29 ayat yang kedua. Jadi mau kamu masuk Kristen, mau kamu Hindu, Buddha, Islam, Katolik sekalipun, negara menjamin. Jangan lagi mengeluarkan kata-kata saya dipaksa, saya terpaksa. Nah, tidak boleh. Itu fitnah ya. Sekali lagi, jangan ada lagi praktikal-praktikal. Dan saya menghimbau buat teman-teman, baik apologet Kristen maupun para polemikus yang ada di seberang sana, kita harus bijaksana, be wise and smart ya. Jangan hanya karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara seseorang yang hanya ingin mendulang keuntungan dalam bentuk rupiah, akhirnya kita memiliki satu program masing-masing, yaitu dakwah atau syiar atau pekabaran Injil menjadi rusak atau terhambat. Mari kita kembali kepada posisi kita masing-masing. Dakwahlah dengan cara yang benar, dan kami akan syiar dengan cara yang baik. Karena sejatinya negara Republik Indonesia ini adalah negara kesatuan yang tidak boleh dipecah belah hanya oleh seorang raji atau Dede Hilman Ashidikin semata-mata karena kebutuhan ekonomi. Oke? Salam santun, salam takjim, salam hormat, salam kenal bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya Yesus Kristus, Raja semesta alam, Tuhan di atas segala penguasa, memberikan rahmatnya, hidayahnya, memberikan hikmat, memberikan bijaksana, memberikan mahrifat kepada kita semua untuk tetap terus bergerak maju, melakukan apa yang benar berdasarkan iman masing-masing. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Bandung, 2 Maret 2024, Lina Wijaya di sini, Aston Pastor Bandung Barat. Shalom. Jadi pernyataan ini Mak Lina buat sebagai bentuk upaya terakhir ya untuk menyuruh
Raji segera meminta maaf. Dan setelah video ini dibuat Malina, Raji galau. Ya, Raji galau untuk mengambil keputusan, dan kita sudah tanyakan, sebenarnya apa sih yang kira-kira membelenggu si Raji? Tetapi Raji istilahnya ya nggak buka-bukaan semua. Ya, saya nggak tahu sebenarnya ada rahasia apa antara Raji dan Malina. Ya, apakah ada surat piutang ya atau surat perjanjian apa gitu kan, sehingga ini membuat kita agak bingung ya, tapi itu pilihan dia. Dan terakhir Raji memutuskan untuk meminta maaf ya, dia memutuskan untuk membuat sebuah video permintaan maaf, dan saya rasa ya itu pilihan hidup dia, kita hargai. Bagaimana pernyataan permintaan maafnya, teman-teman bisa lihat video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pernyataan klarifikasi saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Razi Abdul Hajiz atau Hilman As-Sidikin. Dengan surat pernyataan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah dipaksa dan diancam untuk meninggalkan agama saya yang lama dan memeluk agama Kristen. Hal tersebut adalah keinginan saya sendiri dengan penuh kesadaran. Kedua, saya tidak pernah sekalipun dipaksa untuk mengambil kuliah STT, Sekolah Tinggi Teologi, oleh pihak manapun. Yang ketiga, bahwa tidak benar perkataan saya baik secara lisan di media sosial mengenai oknum-oknum dari pihak Kristen yang memakai saya untuk mengembalikan uang donasi yang sudah saya terima selama saya memeluk agama Kristen. Yang keempat, bahwa saya sekarang telah kembali memeluk agama Islam tanpa dipaksa oleh pihak manapun dan merupakan kesadaran saya sendiri. Yang kelima, selanjutnya, bahwa saya berjanji untuk tidak membahas hal apapun mengenai apa yang saya lakukan selama memeluk agama Kristen. Selanjutnya, bahwa saya menyatakan permintaan maaf ini baik tertulis dan terbuka di depan media sosial, mana kemudian harapan saya semoga kiranya semuanya dapat memaafkan kehilapan saya, dan terkhusus kepada Mak Lina yang telah berbuat baik dan membantu selama ini kepada saya. Demikian surat ini saya buat dengan kesadaran dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sebab akibat dari kelalaian atau kehilapan saya pribadi. Saya bersedia untuk tunduk dan patuh terhadap hukum pemerintah yang berkaitan dengan undang-undang dan berlaku. Harap menjadi maklum untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Hilman As-Sidikin. Terima kasih buat Malina Wijaya. Jadi seperti itulah video permintaan maaf dari Raji. Dan karena dia sudah buat video seperti ini ya, jadi kita sarankan kepada Raji untuk ya benar-benar konsisten. Apapun ceritanya, kamu sudah ngomong seperti itu, kamu sudah menyatakan, kamu berminta maaf, maka ya pertanggungjawabkan gitu. Konsisten dengan apa yang kamu sampaikan, yaitu nggak akan mengulangi lagi dan tidak akan membahas lagi masalah murtad-murtad tersebut ya. Tidak akan lagi bahas tentang apa yang terjadi pada dirimu di agama sebelumnya. Ya, artinya saat kamu memutuskan jadi Kristen, apa saja yang terjadi di sana, apa saja yang dijanjikan, apa saja yang disuruh ya, itu nggak usah lagi diungkit. Kalaupun mau kamu sampaikan kepada orang-orang tertentu ya silakan, tapi jangan di publik kan gitu. Jangan disampaikan di publik. Jadi Raji sudah ngomong seperti ini di medsos, pernyataan seperti ini, dan pernyataan ini kan istilahnya jadi bukti ya, jadi bukti, sehingga saya rasa Raji harus konsisten dan lebih bagus ya sudah. Ya, lebih bagus nggak usah lagi tampil di dunia diskusi sementara. Kalaupun mau tampil, ya tampil ala kadarnya, yaitu pembelaan iman ya. Nggak usah lagi Anda bahas, oh saya waktu di agama sebelah kemarin waktu murtad, dijanjiin ini, saya disuruh begini, saya ini itu, saya ketemu ini itu, nggak usah lagi. Kalau Anda ingin berapologet, ya silakan. Ya, apologetlah dengan cara yang benar, lakukan pembelaan iman. Ya, mungkin Anda ingin mengcounter fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh Polycarpus misalnya ya. Misalnya Anda counter fitnahannya Ki Ahmad. Ya sudah silakan gitu. Ambil video fitnahan dia,
terus Anda reaksi, atau Anda ingin diskusi, ya ajaklah Polikardus tertentu untuk berdiskusi, ya silakan. Ya, jadi untuk masalah murtad, saya rasa sudah clear, nggak perlu lagi dibahas, nggak perlu lagi diungkit-ungkit, karena dari mulut kamu sendiri yang sudah ngomong ya, sudah selesai, dan kamu sudah meminta maaf, maka ya sudah, pertanggungjawabkan itu. Ya, itu yang kita sampaikan kepada Raji, dan semoga ini bisa, ini ya, istilahnya bisa dimengerti oleh teman-teman semua, oleh para penonton. Dan ya saya rasa udah cukup lah. Kenapa saya angkat ini? Karena di tempat saya kan ada bahas ya. Jadi jangan sampai ada kepala nggak ada ekor. Karena kita udah beberapa kali bahas, jadi kita harus ada penutupnya. Dan saya rasa ini adalah penutup untuk masalah murtadnya Raji dan kembalinya Raji mualaf. Ya, jadi untuk itu besok-besok kita nggak akan bahas lagi, kecuali ada case-case tertentu atau kasus-kasus yang krusial ya mengenai hal ini. Misalnya contoh, wah si Raji tiba-tiba ditangkoi atau apa gitu kan, nah, mungkin kita akan bahas. Tapi masalah proses dia murtad, apa yang terjadi di dalam, ya kita nggak akan undang dia, nggak akan berikan panggung untuk Raji untuk cuap-cuap ataupun memancing dia. Ya bahaya, karena kalau kita kasih panggung, nanti terpancing si Rajinya. Apalagi kadang-kadang ada yang bani-bani typing gitu kan, tulis-tulis tanya-tanya gitu. Si Raji bisa kepancing. Jadi kita nggak akan berikan kesempatan seperti itu lagi, karena saya rasa udah clear, dan saya harap teman-teman ya itu bisa menghargai keputusan yang diambil oleh si Raji ini. Mungkin itu aja dari saya, dan saya juga nggak bisa banyak ngomong karena masih pemulihan. Ya, makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini ya. Walaupun channel ini tak kenapa saya lihat lagi ada masalah nih dengan YouTube ya, algoritmanya lagi jatuh-jatuhnya, tetapi saya rasa masih oke lah ya, masih oke, masih bagus juga sih. Ya mungkin itu aja sih, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Dan sedikit pengumuman juga ya, ini permohonan ya. Jadi ini ada sedikit permohonan buat teman-teman, mohon dibantu satu channel kita, entah kenapa dari kemarin ini channelnya tiba-tiba sangat tidak direkomendasikan oleh YouTube, padahal sebelumnya ini channel lagi naik-naiknya. Ya, jadi bagi teman-teman, kita akan pakai satu channel ini untuk menyiarkan kita punya live ya, menyiarkan live kita yang kita lakukan di TokTok ya, karena kan saya sering buka komal di TikTok. Jadi live-nya nanti saya taruh di sini. Jadi bagi teman-teman, tolong di subscribe juga, diaktifkan loncengnya. Dan yang mau nonton diskusi kita di TikTok, kalian bisa nonton di channel yang satu ini ya. Jadi kita nggak taruh di Jadid HMC, karena Jadid HMC ini channel reaksi. Ya, khusus untuk yang komal TikTok kita pakai channel HMC News. Jadi bagi teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di follow. Ya, nama channelnya HMC News. Nah, jadi tolong diaktifkan loncengnya dan di subscribe. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.